Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan ucapan syukur dalam ibadah doa pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, rahmat-Mu selalu ada. Berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh bernafas, itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau memulai dengan ucapan syukur kami. Ya Bapa, inilah hidup kami. Selidiki setiap kami Tuhan. Jika masih ada yang kami sisakan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk Engkau. Ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, sebab kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biar mulia nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya tangan-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, inilah kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar setiap kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami perlu Kau Bapa. Ajar kami
beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Bapa, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap dari kita mengangkat ucapan syukur, sembah Dia, sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami mau jadi bejana. Di mana kami ada, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang di mana kami memijakan langkah kami Tuhan. Namun kami tidak dapat sendiri Tuhan. Sebab itu kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu yang dapat hidup. Roh-Mu yang memberikan jalan dan pelita bagi kami Tuhan. Terus ada bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Engkau yang memulai dan nanti Engkau yang telah akan mengakhirinya Tuhan. Kami menantikan hari itu. Mari angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan dan nyatakan pada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh,
agar indah bagimu Tuhan. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau setiap pagi kita bisa mendengar renungan kebenaran bersama-sama. Pagi ini kita akan merenungkan bahwa manusia merasa bebas. Hari ini perbudakan sudah tidak ada. Semua merasa bebas. Tapi apa sebenarnya kebebasan itu? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, biarlah setiap kami boleh merenungkan kebenaran ini di pagi ini, supaya kami benar-benar bebas menurut versinya Tuhan. Bukan menurut kami atau menurut dunia ini Tuhan. Ajari setiap kami, sehingga kami benar-benar mengerti. Kami tidak mau hidup yang hanya satu kali ini sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan hajar setiap kami, Tuhan berkati setiap kami. Engkau urapi mulut hamba-Mu ini, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal kebebasan, Alkitab pun mengatakan bahwa manusia sudah dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau orang hanya baca satu ayat, lalu ia berpikir, aku sudah merdeka. Nah, ini bahaya, saudara. Makanya kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Ya, dunia sering bicara soal kebebasan memang. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengungkapkan ekspresinya. Buktinya sekarang banyak demo dan sebagainya. Merasa bebas. Tapi banyak orang merasa terikat juga dalam jiwanya. Meski hidup di alam yang kelihatannya bebas. Mereka memang bebas secara hukum dunia. Tapi terikat oleh dosa. Terikat oleh rasa bersalah. Terikat oleh kecanduan sesuatu. Terikat oleh tekanan orang lain. Bahkan terikat oleh sakit hatinya di masa lalu. Ya. Jadi kebebasan itu bukan soal fisik saja. Tapi justru yang lebih penting adalah jiwa dan roh kita. Apakah sudah merdeka atau masih terikat? Seperti Tuhan Yesus bicara dengan orang-orang Yahudi zaman itu. Orang Yahudi berkata, kami kan orang merdeka. Tapi Tuhan jelaskan, sesungguhnya setiap orang yang hidup dalam dosa adalah budaknya dosa. Meskipun fisiknya merdeka, tidak diikat, tapi kalau ia hidup dalam dosa, artinya ia terikat oleh dosa. Ia adalah budaknya dosa. Ya, Tuhan memang menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Manusia bisa memilih mau makan buah itu atau tidak, terserah. Tetapi Tuhan juga sudah peringatkan. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati loh. Nah, kalau dimakan salahnya Adam dan Hawa. Bukan Tuhan yang menentukan nanti dia makan, kuciptakan. Bukan. Ya, kita harus punya nalar yang sehat juga ketika membaca teks kitab suci. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Jangan kau makan buah itu. Sama hari ini. Hari ini kita sudah diperingatkan oleh kitab suci kan? Salah satunya Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh sebab itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Kalau orang tidak mau sadar, tidak mau bertobat, apakah itu nasib? Bukan. Itu bukti, saudara. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Manusia diberi kesadaran. Diberi kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan robot. Manusia bukan robot. Manusia diberi pilihan. Manusia berdaulat atas dirinya sendiri. Mau makan A atau makan B, mau hidup taat sama Tuhan atau tidak. Tergantung manusianya. Ya, itu namanya
kehendak bebas. Meskipun tidak bisa sebebas-bebasnya. Nah, kebebasan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Coba kalau kita diciptakan seperti robot, diprogram otak kita. Ya, bukan. Kita benar-benar dianugerahi yang supaya kita memilih. Mau memilih Tuhan atau memilih dunia ini? Mau memilih Tuhan atau memilih setan? Mau mendengar suara Tuhan atau lebih mendengarkan suara setan? Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka lebih mendengarkan suara si iblis. Makanya jatuh dalam dosa. Ya. Yohanes 8 ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Enggak merdeka, enggak bebas. Hamba itu. Budak. Jadi orang masih hidup dalam dosa itu budak dosa. Jadi ada banyak sekali manusia di bumi ini yang menjadi budak sebenarnya. Ya. Jadi kalau seseorang berpikir bahwa dirinya sudah bebas, apakah ia bisa melakukan apa saja yang ia ingini? Tentu tidak. Justru ketika kita diberi kebebasan, maka kita diberi tanggung jawab. Supaya kita tidak menggunakan kebebasan kita itu untuk hal-hal yang tidak benar. Supaya kita tidak menyalahgunakan kehendak bebas kita. Justru itu tanggung jawab artinya. Jadi bebas artinya bukan tanpa kendali, tanpa arah, tanpa hukum, sesuka-sukanya sendiri. Bukan itu. Bebas di sini bebas yang bertanggung jawab. Orang memang bebas bicara, tapi ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia bicarakan. Orang bebas memilih gaya hidup dengan segala konsekuensinya, dengan segala akibatnya. Ya. Jadi makanya Tuhan Yesus datang memberi teladan, memberi contoh supaya kita tidak salah mengerti soal kebebasan ini. Tuhan Yesus jelas tidak bersalah, tapi ia malah mengorbankan dirinya dengan sukarela, dengan cinta kasih. Padahal ia bebas untuk tidak datang ke dunia ini, tapi ia merelakan dirinya karena kasihnya yang besar. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberi keselamatan. Keselamatan artinya masuk surga, tapi memberi kemerdekaan sejati. Supaya tidak terikat oleh dosa. Supaya tidak miring cara berpikirnya itu. Ya. Supaya tidak terintimidasi oleh dosa masa lalu. Dimerdekakan. Supaya kita tidak terintimidasi oleh apapun. Sebab kita sudah tebus oleh Tuhan Yesus. Itu kemerdekaan sejati, itu kebebasan yang sebenarnya. Ya. Jadi bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja, tidak. Tidak. Di Galatia 5 ayat 13 itu jelas sekali. Kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bukan berarti kalau kita bebas lalu kita suka-suka sendiri. Justru karena kita bebas, kita harus buktikan. Setelah dibebaskan Tuhan, kita benar-benar mau hidup untuk Dia. Itu yang kebebasan yang benar itu. Jadi kebebasan bisa menjadi dua pedang bermata dua juga. Satu menjadi berkat jika kita mengarahkan kebebasan kita, kehendak bebas kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi bisa menjadi jebakan iblis. Kamu bebas melakukan apa saja, itu jebakan iblis. Makanya binasa. Ya. Jadi begitu saudara. Makanya kita mesti merefleksikan diri, apakah kita sudah benar-benar bebas. Jangan sampai kita hanya merasa bebas, padahal belum. Jangan sampai kita hanya merasa sehat, penuh penyakit dalamnya. Ya, seperti seekor burung yang disangkar, lalu dibebaskan. Tapi ia tidak mau keluar karena tidak tahu mau kemana. Nah, jadi kebebasan tanpa arah ya percuma juga sih. Dia harus tahu bebas itu apa. Begitu juga kita. Kita harus tahu cara menggunakan kebebasan kita itu dalam pimpinan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran ini, saudara. Jangan bebas diartikan sebebas-bebasnya.
Bebas artinya kita diberi tanggung jawab. Artinya kita sedang diuji. Apakah dalam kebebasan kita itu, kita tetap benar di mata Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Tidak menggunakan, menyalahgunakan kebebasan kita. Bebas yang sejati, itu bebas yang di dalam Tuhan. Yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu ajari kami terus, sehingga kami hidup benar-benar merdeka. Bebas dari segala ikatan. Ikatan dosa, okultisme, ikatan nafsu-nafsu yang rendah, ikatan dan lain-lain. Semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan yang dipakai luar biasa untuk mengingatkan kami semua. Gereja Mula-Mula GMM. Tuhan berkati gerejamu ini, Tuhan pakai, Tuhan pelihara, Tuhan yang lindungi. Juga semua tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendukung sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita belajar terus. Arahkan hidup kita untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.